Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anusapati, SPD MSI, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Kuburaya. Dalam video kali ini, bidang-bidang BKPSDM akan menyampaikan beberapa kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliansa SH, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja dari bidang pengadaan, pemberhentian dan penilaian kinerja ASN, yaitu berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, bahwa pejabat yang mengambil sumpah janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah janji dan oleh ditandatangani pejabat yang mengambil sumpah janji dan P3K yang mengangkat sumpah janji dan saksi. Yang pertama yaitu pengucapan sumpah janji P3K telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023 dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya bertempat di halaman kantor Bupati Kuburaya. Kegiatan pelaksanaan pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja tahun anggaran 2022 diikuti sebanyak 302 orang peserta yang terdiri dari 1. P3K tenaga guru sebanyak 256 orang, P3K tenaga kesehatan sebanyak 45 orang, dan yang ketiga P3K tenaga teknis sebanyak 1 orang. Kegiatan yang kedua yaitu penyuluhan narkoba atau P4GN di 5 kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, maka BKPSDM Kabupaten Kuburaya menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pemeriksaan tes urin narkoba melalui urin terhadap 743 orang dengan target pemeriksaan urin yaitu kepada tenaga pendidik sekolah dasar dan tenaga pendidik sekolah menengah pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus tahun 2023 dilakukan tes kepada tenaga pendidik yaitu di Kecamatan Kubu sebanyak 263 orang, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 dilakukan tes kepada tenaga pendidik yaitu di Kecamatan Batu Ampar sebanyak 203 orang, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus dilakukan tes kepada tenaga pendidik yaitu Kecamatan Teluk Pak Kedai sebanyak 136 orang, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 dilakukan tes kepada tenaga pendidik yaitu di Kecamatan Terentang sebanyak 144 orang. Kegiatan yang ketiga yaitu pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas dalam pasal 87 ayat 1 huruf C dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikatakan bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun yaitu 58 tahun
bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pemimpin tinggi dan sesuai ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Dalam menghadapi kehidupan baru bagi para PNS yang akan memasuki masa purna tugas, perlu diberikan pembekalan. Pelaksanaan pembekalan bagi pegawai negeri sipil yang akan menjalankan purna tugas periode Januari sampai dengan Juni 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati Kuburaya dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 101 orang dari jumlah peserta keseluruhan sebanyak 144 orang peserta. Acara dimulai dengan menyampaikan kata sambutan dan pembukaan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, Bapak Dr. Handes Haji Andriansyah, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari PT Taspen Pontianak, Bank Mandiri Taspen Cabang Kuburaya, Indogrosir Pontianak, Hidrofan Sepakat, dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Demikian video kinerja dari bidang pengadaan, pemberhentian, dan penilaian kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Eskom, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja dari bidang pengembangan sumber daya manusia. Pertama, tentang organisasi P3K yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 10 November tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Dangau, dan kegiatan ini diikuti sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 302 orang peserta yang terdiri dari 256 orang dari tenaga pendidik, 45 orang tenaga kesehatan, dan 1 orang dari tenaga teknis. Kegiatan ini dibuka oleh narasumber dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Yusran Anizam, dan pengajarnya dari pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kegiatan yang kedua, pelatihan teknis personality performance bagi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 September tahun 2023, sedangkan yang angkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 September tahun 2023 di Hotel Dangau Selaras. Dan kegiatan ini diikuti sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang peserta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Yusran Anizam, dan pengajarnya dari PPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi kepemimpinan dan implementasi Core Values ASN Akhlak di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 22 Juni tahun 2023 di Hotel Dangau Selaras. Kegiatan ini diikuti sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang peserta. Dan kegiatan ini dibuka dan narasumbernya dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Yusran Anizam, dan pengajarnya dari PPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang keempat yaitu pelatihan analisis
kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 November tahun 2023 di Hotel Dangau Selaras. Kegiatan ini diikuti satu angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini dibuka dan narasumbernya dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yaitu Bapak Isran Anizam, dan pengajarnya dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta. Kegiatan yang kelima yaitu pelatihan kompetensi pejabat barang jasa PPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 21 November tahun 2023 di Hotel Dangau Selaras. Kegiatan ini diikuti satu angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yaitu Bapak Isran Anizam, dan narasumbernya dari BPCM Provinsi Kalimantan Barat dan instruktur dari PBJ LKPP. Kegiatan yang keenam yaitu perhatian teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN di lingkungan Puskesmas se-Kabupaten Kuburaya yang dilaksanakan pada tanggal 23 November tahun 2023 di Hotel Dangau Selaras. Kegiatan ini diikuti satu angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yaitu Bapak Isran Anizam, dan narasumbernya yaitu pejabat struktural dari BKPCM Kabupaten Kuburaya. Kegiatan yang ke-7 yaitu pengukuhan dan pelantikan pejabat fungsional ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang dilaksanakan pada tanggal 16 November tahun 2023 di halaman kantor Bupati Kuburaya. Kegiatan ini diikuti satu angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 233 orang. Dan kegiatan ini dibuka oleh Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya yaitu Bapak Muda Mahendrawan. Sekian kinerja dari bidang pengembangan sumber daya manusia BKPCM Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharlina sebagai Asesor SDM Aparatur di bidang mutasi dan promosi ASN dengan Kepala Bidang Bapak Amru Iswan Esos di BKP SDM Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang kami, yaitu pertama, kegiatan penilaian potensi dan kompetensi pejabat pelaksana, pejabat pengawas, dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya di tahun 2023. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur atau menilai potensi dan kompetensi ASN yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan,
kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen ASN. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk menyusun profil ASN, sehingga dengan adanya data profil yang lengkap dapat memudahkan BKPSDM dalam memetakan ASN ke dalam 9 kotak manajemen talenta dan menentukan ke dalam rencana suksesi, arah pengembangan kompetensi, dan rekomendasi tindak lanjut. Kegiatan ini diikuti oleh 336 ASN yang terdiri dari pejabat pelaksana sebanyak 300 orang, pejabat pengawas sebanyak 15 orang, dan pejabat administrator sebanyak 21 orang. Adapun tenaga asesor yang melakukan penilaian ini adalah tim asesmen dari PT Persona Optima Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Yulia Tasbita Ekawati, SPC MM Psikolog. Metode asesmen untuk pejabat pelaksana adalah metode level sederhana, sedangkan metode untuk pejabat pengawas dan pejabat administrator adalah metode sedang yang meliputi psikometri, analisa kasus, dan LGD. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai dengan 24 November 2023 untuk pejabat pelaksana dan 29 November 2023 untuk pejabat pengawas dan pejabat administrator yang bertempat di Hotel Danau Selaras, Kuburaya. Kegiatan kami berikutnya yaitu kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2019 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mewujudkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses seleksi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki para calon jabatan pimpinan tinggi Pratama dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, mewujudkan kesesuaian antara tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama dengan kompetensi yang dipersyaratkan sehingga terciptanya jabatan pimpinan tinggi Pratama yang profesional. Yang keempat, mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir pegawai negeri sipil. Hasil dari kegiatan ini adalah terpetakan dan terukurnya kompetensi individu calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kuburaya dan terpilihnya 3 besar berdasarkan peringkat tertinggi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kuburaya. Ada 5 jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka, antara lain 1. Staf ahli bidang pemerintahan, politik, hukum, dan hak asasi manusia. 2. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dan kelima, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta, yaitu 24 orang berasal dari lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dan 3 orang berasal dari luar lingkungan Kabupaten Kuburaya. Proses kegiatan seleksi terbuka dimulai tanggal 15 sampai 30 November berupa seleksi administrasi,
Dilanjutkan dengan tahap berikutnya di tanggal 1 sampai 13 Desember yang meliputi tes potensi dan kompetensi oleh tenaga asesor dari PT Persona Optima Indonesia. Dilanjutkan dengan penulisan makalah dan wawancara dari 7 orang tim panitia seleksi yang meliputi tim pansel dari akademisi, tim pansel dari BKD Provinsi Kalimantan Barat, dan tim pansel dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Demikian video pemaparan kegiatan dari bidang mutasi dan promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan dari BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Bahagia Indonesia Mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.